pagi Ibu, perkenalkan kami mahasiswi dari Unimed. Tujuan kami di sini untuk mewawancara Ibu untuk tugas mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu boleh Ibu perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ibu Fadila Wahyuni. Saya mengajar bidang studi bahasa Indonesia di SMA Negeri 16 Medan. Khususnya saya mengajar di kelas 10 sampai 10.6. Di sini kelas 10 ada 11. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran apa yang Ibu gunakan pada mata pembelajaran bahasa Indonesia khususnya kelas 10 Bu? Iya, baik. Berhubung ini udah semester 2, semester akhir baru-baru ini aja ya. Jadi Ibu materinya tentang menciptakan atau berkarya dengan puisi. Jadi mungkin di sini Bu pendekatan yang Ibu gunakan adalah pendekatan berorientasi aktivitas siswa. Ya di mana saya hanya sebagai mungkin fasilitator aja menjelaskan seperti selebihnya siswa yang bekerja, mereka yang mencari objek sendiri tentang puisi, mereka yang membuat puisinya seperti itu. Ibu hanya mengarahkan aja gitu, seperti itu. Yang kedua yaitu Bu, hal apa yang menjadi dasar Ibu untuk menggunakan pendekatan tersebut dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia? Iya, saya menggunakan pendekatan itu ya dasarnya adalah karena dalam pembuatan puisi gitu ya, seperti kita ketahui puisi itu adalah segala sesuatu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu dituangkan dalam tulisan. Otomatis ya harus siswa lah yang memang aktif dalam pembuatan puisi itu sendiri. Saya hanya membantu untuk mengarahkan, gini loh nak cara buat puisi, selebihnya yang mereka sendiri yang memang merangkai kata-katanya, menimbulkan imajinasinya, yang memiliki perasaannya, itu mereka sendiri yang punya. Jadi saya hanya mengarahkan, ini loh jalan cara membuat puisi yang baik dan benar, seperti itu. Selebihnya mereka. Biar ide-idenya lebih berkembang. Lebih dapat, karena kalau saya suruh puisinya tentang, misalnya tentang ketuhanan, kan maksudnya mood pada saya itu nggak semua tentang itu, ada yang tentang mungkin ada istilah mereka tuh crush, pacar gitu, PDKT kan mungkin lebih dekat sama mereka, atau tentang ibu atau tentang persahabatan. Kalau saya tentukan dengan satu hal, saya paksakan, jadi kayak mereka kan namanya berpuisi kayaknya agak kasihan, jadi agak kurang imajinasinya, kurang keluar. Jadi ya saya bebaskan pada mereka objeknya apa terserah. Ya mereka lah yang berpikir sendiri, berimajinasi sendiri, menentukan tema sendiri, judul sendiri dengan objek yang mereka bawa sendiri. Baik Ibu. Pertanyaan tadi ya. Apakah ada hambatan yang Ibu hadapi terkait pendekatan yang Ibu gunakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini Bu? Iya, terima kasih. Kalau menurut saya memang dalam pembelajaran itu pasti ada hambatannya gitu ya, nggak semuanya lancar kan gitu. Apalagi yang sifatnya orientasinya aktivitasnya ke siswa. Ya awalnya pasti mereka nggak mudah untuk menimbulkan imajinasi walaupun objeknya dari mereka sendiri. Tapi saya tetap menekan pada mereka, ya coba terus lihat objek tersebut, terus ingat-ingat kira-kira apa yang membuat kamu begitu bahagia atau begitu sedih atau begitu kecewa atau begitu senang, apapun itu yang kamu rasakan dari objek tersebut. Jadi mereka dengan arahan saya gitu ya, jadi ya pelan-pelan mereka mulai oh begitu Bu, dan saya juga menyuruh mereka untuk mencari tempat ternyaman untuk membuat sebuah puisi tadi berdasarkan objek tersebut. Jadi ya mengembangkan imajinasi. Mudah-mudahan hambatan mereka yang susah mengeluarkan imajinasi walaupun objeknya ada jadi lebih mudah. Lalu menurut Ibu, apakah dengan pendekatan pembelajaran yang Ibu pilih tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini Bu? Ya. Kalau menurut Ibu, khusus untuk pembelajaran pembacaan puisi, saya yakin itu jelas untuk meningkatkan proses pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi puisi gitu. Karena di sini prosesnya kan saya lebih ke orientasinya ke aktivitas siswa sendiri yang melakukannya, siswa sendiri yang memilih objeknya, siswa sendiri yang berimajinasi tentang objek tersebut gitu. Jadi saya yakin dan ada beberapa tugas yang sudah dikumpulkan dan hasilnya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya kan saya juga menyuruh mereka nulis puisi tanpa arahan dari saya, ya kata-katanya masih standar. Setelah dengan arahan tersebut, isi puisinya jauh lebih baik ternyata. Jadi menghasilkan yang lebih baik lah. Iya, jauh lebih baik dari hasil puisi yang saya ajarkan tadi. Kita lanjut ya Bu. Iya. Untuk mendukung PBM di kelas, media pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia?
Oke, baik, terima kasih. Media pembelajaran yang selalu saya gunakan ya menggunakan PowerPoint, ya kan, PowerPoint. Tapi pada pembelajaran puisi ini ya PowerPoint, di situ saya selipkan ada contoh puisi beserta objek yang saya tunjukkan sesuai dengan isi puisi yang saya contohkan kepada siswa. Jadi saya medianya ya PPT. Jadi mereka saya lihat lebih antusias daripada saya harus mencatat atau membaca buku. Lebih memahami ya. Lebih memahami gitu. Kemudian bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran ketika Ibu menggunakan media pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran di kelas? Iya, dengan menggunakan media pembelajaran PPT, Infokus seperti itu kan, saya lihat siswa jadi lebih tertarik, tidak mau nonton dibandingkan mereka saya suruh baca buku ini. Padahal yang saya buat di PPT itu adalah buku mereka juga. Jadi mereka buku itu hanya sebagai pendamping saja, selebihnya di PPT. Jadi mereka lebih mudah memahami karena kan PPT itu nggak terlalu banyak penjelasannya, nggak terlalu rumit gitu. Saya memberikan poin-poin tertentu yang penting-penting saja, jadi mereka lebih mudah memahami dan buat catatannya pun lebih ringkas gitu. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, apakah setelah menyampaikan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang telah Ibu sediakan, ada peningkatan siswa dalam memahami pembelajaran bahasa Indonesia? Oke, terima kasih. Dengan media pembelajaran yang saya sampaikan jelas nampak perbedaannya. Pemahaman siswa jadi jauh lebih baik gitu ya, karena menggunakan PPT. Tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, menggunakan PPT itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan membaca buku atau saya membuat catatan di papan tulis. Karena mungkin dengan PPT itu ya anak-anak bisa melihat gambar, warna, hanya poin-poin penting-penting saja, tidak dibukukan buku terlalu kompleks isinya. Jadi anak-anak ini kan ada yang sifatnya visual, ada yang sifatnya audio. Jadi dengan PPT itu jadi kombinasi lah gitu. Jadi lebih menarik dibandingkan hanya menatap buku. Lalu bagaimana strategi Ibu dalam menggunakan media pembelajaran tersebut agar siswa dapat memahami pembelajaran yang akan dipelajari? Iya, strategi saya dalam menggunakan media pembelajaran khususnya PPT tadi ya, saya hanya membuat poin-poin yang penting saja seperti saya bilang tadi ya, hanya poin-poin penting yang tidak terlalu kompleks seperti di buku. Saya juga kadang menambahkan video, apalagi bahasa Indonesia ya, misalnya membaca puisi, saya menunjukkan pembacaan puisi. Bahkan pernah pembelajaran sebelumnya tentang biografi. Kalau kita baca di buku biografi itu buat ngantuk kan mau nonton. Ada video sambil dari YouTube, mereka nonton biografi tentang B.J. Habibie. Mereka langsung nonton dari YouTube, ya mereka lebih tertarik, lebih paham. Oh gini biografi. Tapi tidak saya inikan juga, maksudnya tidak saya hilangkan juga buku gitu, karena kan toh hasil akhirnya dalam bentuk teks. Jadi mereka juga harus tahu teks biografi itu seperti ini dalam buku, tapi penulisan atau isinya ya seperti yang ada di YouTube, lebih menarik, ada gambar-gambar seperti itu. Ya, akhirnya kan. Baik Bu, sekian saja pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada kami.